Kalimantan Selatan. Latar belakang DTII Kalimantan Selatan, Angkatan Laut Republik Indonesia, Arli definisi 4, merasa kecewa dengan pemerintah pusat karena mereka tidak mendapatkan posisi yang sesuai dengan keinginan mereka. Pemberontakan DTII Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar atau Hadiri bin Umar Aliansi Angli. Ibnu Hajar adalah mantan Letnan II TNI yang membuat dengan cara mendirikan Gerakan Kesatuan Rakyat yang tertindas. Ibnu Hajar juga menyatakan gerakan itu merupakan bagian dari DITII Kartosuwirjo. Pada Oktober 1950, Ibnu Hajar menyerang pos-pos APRIS di Kalimantan Selatan. Alasan pemberontakan timbulnya pemberontakan DITII Kalimantan Selatan ini sesungguhnya bisa ditelusuri hingga tahun 1948 saat Angkatan Laut Republik Indonesia ALRI Divisi 4 sebagai pasukan utama Indonesia dalam menghadapi Belanda di Kalimantan Selatan telah tumbuh menjadi tentara yang kuat dan berpengaruh di wilayah tersebut. Namun, ketika penataan ketentaraan mulai dilakukan di Kalimantan Selatan oleh pemerintah pusat di Jawa, tidak sedikit anggota ALRI Divisi 4 yang merasa kecewa karena di antara mereka ada yang harus dimobilisasi untuk mendapatkan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Sebab umum pemberontakan. Pemuda dan pejuang Kalimantan Selatan tidak mendapat sertifikat pejuang. Sebab khusus pemberontakan. ALRI Divisi 4 kecewa kepada pemerintah pusat karena gaji dan jaminan sosial di luar Pulau Jawa lebih dibanding gaji dan jaminan perwira tentara di dalam Pulau Jawa. Kronologi jalannya DITII Kalimantan Selatan. Ibnu Hajar mendirikan organisasi gerilya baru yang dinamakan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Ibnu Hajar menyerang pos-pos kesatuan tentara di Kalimantan Selatan dan melakukan tindakan-tindakan pengacuan pada bulan Oktober 1950. Kartosuwirjo menjadikan Kesatuan Rakyat yang Tertindas Ibnu Hajar sebagai sekutu potensial dan mengirimkan utusannya Sanusi Partowidjojo ke Kalimantan untuk membentuk Komite Teritorial 4 Tentara Islam Indonesia dan menjadikan Kalimantan sebagai wilayah de facto negara Islam setelah Kartosuwirjo menawarkan posisi pemerintah. Ibnu Hajar membulatkan tekadnya untuk masuk negara Islam pada tahun 1954 dan diangkat menjadi Panglima TII wilayah Kalimantan. Pasukan Ibnu Hajar melancarkan serangan kepada pemerintah di Barabai pada April 1955 dan Kota Baru pada November 1955. Suasana mulai resah, keamanan Kalimantan Selatan mulai terganggu. Penangkapan terhadap mantan anggota ALRI Divisi 4 terjadi. Salah satu alasannya adalah karena di antara mereka ada yang mencoba menghasut mantan anggota ALRI yang lain untuk memberontak. Di antara para pembela mantan anggota ALRI Divisi 4 adalah Letnan II Ibnu Hajar. Dikenal sebagai figur berwatak keras, dengan cepat ia berhasil mengumpulkan pengikut terutama di kalangan anggota ALRI Divisi 4 yang kecewa terhadap pemerintah Indonesia yang tertindas atau KRYT. Kerusuhan segera saja terjadi. Berbagai penyelesaian damai coba dilakukan pemerintah. Namun upaya ini terus mengalami kegagalan. Pemberontakan pun pecah. Penyelesaian. Pada tahun 1963, Ibnu Hajar menyerah. Ia berharap mendapat pengampunan, namun pengadilan militer menjatuhinya hukuman. Gerakan perlawanan baru berakhir pada bulan Juli 1963 setelah Kepala Polisi Komisirat Kalimantan Selatan Tengku Abdul Aziz mengadakan pertemuan dengan Ibnu Hajar untuk menyerah diiringi dengan janji-janji amnesti. Ibnu Hajar dan anak buahnya akhirnya menyerahkan diri secara resmi.
dalam acara sederhana di Desa Ambutun. Suatu hari setelah penyerahan, Ibnu Hajar menghadiri rapat umum di Banjarmasin dalam rangka konfrontasi Malaysia dan bersedia untuk mengabdi kepada Indonesia. Ibnu Hajar ditangkap oleh pemerintah pada September 1963 dan diterbangkan ke Jakarta pada tanggal 11 Maret 1965. Pengadilan militer menjatuhkan hukuman mati kepada Ibnu Hajar. Dampak positif dari pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan, pemerintah dan masyarakat menjadi lebih waspada dalam menghadapi gerakan radikalisme dengan unsur agama serta meningkatkan profesionalisme TNI menghadapi gerakan pemberontakan. Dampak pemberontakan DITI Kalimantan Selatan, aktivitas yang dilakukan Ibnu Hajar menimbulkan keresahan, kesengsaraan, ketidakamanan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat, serta adanya penculikan, pembunuhan dan perampokan di masyarakat. Upaya atau akhir penumpasan pemberontakan DITI Kalimantan Selatan. Untuk menumpas pemberontakan Ibnu Hajar, pemerintah menempuh upaya damai melalui berbagai masyarakat dan operasi militer. Pada saat itu, pemerintah Republik Indonesia masih memberikan kesempatan kepada Ibnu Hajar untuk menghentikan petualangannya secara baik-baik, sehingga ia menyerahkan diri dengan kekuatan pasukan beberapa peleton dan diterima kembali ke dalam pasukan perang Republik Indonesia. Tetapi setelah itu, menerima perlengkapan, Ibnu Hajar melarikan diri lagi dan melanjutkan pemberontakannya. Perbuatan ini dilakukan lebih dari satu kali sehingga akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengambil tindakan tegas menggempur gerombolan Ibnu Hajar.